Hi everyone, welcome back di Bitcoin Update. Kita mau sharing update seputar market di opening hari Senin. Posisi kita ngelihat pagi ini di sesi Asia ada penurunan yang lumayan signifikan. Jadi pas market open langsung ada reaction. Berdasarkan informasi yang beredar baru-baru ini kan lagi ada perdebatan antara SBF dan CZ. Ini ngomongin soal exchange, jadi mungkin ada tarik menarik pada price action juga, dan tentu saja ada pengaruh. Nah, tapi di sini di video update kali ini saya akan bahasnya lebih ke arah posisi kita saat ini dari sisi price action, dan juga kita akan cek untuk market dari sisi ekonomi ya, karena kita tahu bahwa pekan ini itu ada data inflasi, rilis data inflasi yang mana bagi sebagian besar pelaku pasar itu pantauannya adalah dari sisi itu. Dan by the way, sorry kalau misalnya suaranya nggak terlalu jelas karena ini posisi saya lagi di luar dan saya juga udah cepet naikin, ini saya udah setting sedikit, nggak tahu testing suaranya bagus atau nggak ya, kita coba dulu lah ya, mudah-mudahan suaranya jelas. Kalau kurang jelas, volume suara di handphone kencengin, mentokin, kira-kira begitu. Nah, nah by the way, kita langsung start aja untuk economic calendar. Pekan ini itu akan ada rilis data CPI di hari Kamis. Ini yang paling penting ya, yang perlu di note karena Jerome Powell juga udah ngomong ya kan, dia nggak akan pivot suku bunga dalam waktu dekat, yang artinya kenaikan suku bunga masih bisa berlanjut, dolar berarti masih bisa menguat lagi, dan harusnya sih ya satu hal lah ya yang paling penting yang perlu dilihat itu adalah data CPI itu sendiri, karena cuman itu alasan utama si Jerome Powell naikin suku bunga. Dan oleh karena itu kita bisa lihat di hari Kamis itu ada beberapa data CPI, core CPI dan CPI sendiri. Buat yang kurang paham, kalau core CPI ini adalah harga rata-rata dari sisi konsumen di luar food and energy. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini angkanya udah mulai menurun. Mungkin untuk harga penjualan rumah atau mungkin harga penjualan mobil dan lain sebagainya. Ini udah mulai ada perkiraan untuk menurun angkanya. Sementara dari sisi CPI yang year over year itu diperkirakan turun 0,2%. Saya tadi udah cek juga di inflation nowcasting yang dikeluarkan sama si Cleveland the Federal Reserve ya. Di sini memang menunjukkan angkanya cenderung turun dari 8,2 jadi 8,06%, which is 8%. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang situasinya seperti itu, maka sekilas ini kan angka yang paling diperhatikan oleh para pelaku pasar adalah CPI yang year over year. Kalau misalkan memang benar ini turunnya 0,2%, ya lumayan lah, indikasi yang lebih bagus. Alangkah lebih bagus lagi kalau misalnya bisa turun di bawah 8%, which is 7, sekian persen. Tapi kalau misalkan ternyata di atas 8%, 8,1, maka seperti yang kita sudah tahu, belum ada alasan untuk The Fed sendiri melakukan pivot ya terhadap kenaikan suku bunga terakhir. Nah, sementara ini kalau kita lihat CPI yang month over month diperkirakan naik. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan, CPI yang ini itu termasuk dengan food and energy, dan kita sama-sama tahu bahwa crude oil lately ini angkanya cenderung kembali naik. Jadi kalau compare dengan di bulan September ya, ini bulan 9 kita lihat angkanya itu cenderung rata-rata sekitar $87 sampai $79 per barelnya. Di bulan Oktober itu angkanya sempat nge-spike sampai $92 per barel dan akhirnya bertahan di angka 87-88 per barel. Jadi kalau misalnya kita lihat antara September dengan Oktober aja itu udah ada kenaikan. Maka kalau misalkan berdasarkan perhitungan yang ada, ini mereka akan ngitung berdasarkan data bulan lalu. Jadi kita tahu kenaikan yang diukur itu adalah dari September ke Oktober, bukan November. Kalau November kan baru jalan bulannya, dari mana kita tahu ada kenaikan. Tapi berdasarkan data tersebut, kita jadi bisa tahu bahwa CPI at least untuk yang month over month itu udah mulai ada dampak ya, di mana supply akan dibatasi oleh Saudi Arabia untuk produksinya, dan oleh karena itu masalah masih sama, supply-nya masih sama, dan demand-nya masih sama, apalagi menjelang winter market. Dan kita sama-sama tahu di winter season di Amerika, di Uni Eropa, mereka butuh yang namanya energi untuk kebutuhan mereka survive dari musim dingin. Mereka butuh heater, penghangat, dan itu adalah problemnya. Oke, jadi kalau misalnya kita expecting market apakah bisa benar-benar totally
relief rally sampai 30.000, 25.000, atau bahkan ada orang yang mulai bilang, kalau kalian dengar influencer yang luar bilang, oh Bitcoin bakal breakout, bakal menuju ke 25.000, 30.000, 40.000 dan seterusnya, itu sebenarnya dari segi probabilitas agak kecil. Bukannya nggak mungkin, possible aja, tapi kecil kemungkinannya. Jadi kita nggak tahu apa yang bisa men-trigger hal itu. Bisa aja tiba-tiba bulan depan karena mau midterm election ngotot ya kan, tiba-tiba regulasi kripto keluar dan tahu-tahu wah market langsung going hectic dan bla bla bla. Ya potensi terjadi, potensi kita nggak pernah tahu, nggak ada yang bisa prediksi masa depan seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini chance-nya kecil, mungkin 1-2% lah. Nah, cuman lately ini kan kita ngelihat nih opportunity untuk market sebenarnya bisa relief rally. Terakhir kita update itu saya sempat ngedelete si ascending channel, tapi ternyata pada closing di hari Sabtu itu masih ada rejection, masih ada decline. Dan closing di hari Minggu itu lebih lagi karena menjelang opening tadi pagi itu tekanan masuk ya, akhirnya Bitcoin close di bawah 21.000 yang artinya kita reclaim close di bawah Fibo 61,8% di area $21.000, dan ini artinya ada rejection di sana. Karena ada rejection di sana, maka ada potensi untuk tekanan dari sellers itu tetap bisa berlanjut, dan worst case skenario-nya adalah kita bisa ngetes balik sampai ke 19.600. Dan oleh karena itu, saya personally punya posisi long terakhir terhadap Bitcoin itu udah kena stop dalam keadaan profit karena saya set stop loss itu sedikit di atas area ini ya. Karena kita lihat nih pergerakan beberapa hari lalu, sebetulnya terutama di hari Sabtu, kita udah bisa dibilang kita udah ngelihat lah ya progres yang cenderung korektif ini. Itu ekspektasinya adalah dia break dari descending channel-nya. Jadi karena dia break dari descending channel, dia bisa nerusin penguatan. Tapi ternyata pada saat opening, decline terjadi, dan kalau misalnya pertimbangan saya adalah kalau misalnya dia reclaim kembali area resistance yang ada di 21.000, maka ada potensi kita bisa turun kembali ngejar sampai kisaran area resist terakhir di area $20.600. Worst case scenario ya sampai bawah tadi 19.700 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya long position, ibaratnya gak ada alasan untuk kita pertahankan kalau misalnya kita ngelihat bahwa di area terakhirnya itu udah gak ada permintaan, gak ada reaksi dari buyers. Ibaratnya para whales-nya atau big fund-nya mereka gak mau pertahanin harga di atas itu, dan untuk apa kita ngotot pertahanin juga. Jadi lebih baik kita bisa cut dalam keadaan profit ya, walaupun gak terlalu maksimal, tapi at least kita cut untuk bisa dapetin deal yang lebih better, which is harga yang lebih rendah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan juga, ini kan ada dua channel ya. Yang pertama channel yang utama, which is yang paling bawah ini bisa targetnya 19.700, dan ada channel juga yang terbentuk dari percepatan tren yang berlangsung. Makanya pergerakan harga ini cenderung bisa membentuk yang namanya rising wedge pattern. Dan kalau misalkan demikian mengikuti trendline yang ini, maka kalau kita perhatikan ada potensi Bitcoin masih bisa bertahan di atas area $20.000 atau bahkan di atas 20.400. Nah, kalau misalkan dilihat dari pergerakan saat ini, kita lagi testing terhadap area resistance terakhirnya ya. Jadi kita sedikit ketahan. Pada candle 1 jam kita ngelihat ada reaksi di sana, ada buyers yang masuk, dan pertanyaan berikutnya adalah apakah buyers ini cukup untuk mempertahankan momentumnya ya, atau ini adalah bagian dari koreksi aja terhadap sellers terakhir dan akhirnya kita meneruskan lagi pelemahan. Nah, itu kita baru bisa jawab setelah melihat informasi at least dalam 3-4 candle ke depan lah untuk pergerakan 1 jam ya. Close candle jam 7 malam nanti, dan kita memasuki sesi Amerika. Kita perlu tahu kira-kira gimana reaksi para pelaku pasar di Amerika dengan situasi market saat ini. Kalau misalkan mereka tertarik untuk buyback, ya mungkin kita akan ngelihat adanya spike. Dan berikutnya untuk mengkonfirmasi seperti biasa, saya cenderung menunggu hingga adanya pullback terlebih dahulu dan konfirmasi atas higher low-nya. Dengan demikian saya baru tahu bahwa mungkin market di sini baru mulai tertarik untuk start buyback. Karena kalau teman-teman gunakan chart ya, price action berdasarkan time frame 4 jam, kalian bisa tarik dari swing low ke swing high terakhir, dan ternyata di area yang sama itu merupakan area Fibonacci retracement 61,8%, yang tentu saja kalau misalkan demikian ini adalah area Fibo 61,8%, bagi sebagian orang ini adalah golden ratio, dan jika kita tambahkan dengan area resistance terakhir, area ini sangat possible untuk menjadi
area support karena terdapat confluence of support juga di sana. Dan berikutnya, seperti yang tadi saya bilang, tinggal kita lihat aja gimana reaksi para pelaku pasar, terutama yang pemain besar. Kalau misalnya big cap aja ada reaction, mereka merasa bahwa oh oke, nih harga yang bagus untuk beli. Kita lihat dulu gimana dia bereaksi atas pergerakan di harga ini gitu. Kalau misalnya mereka memang tertarik, kita mau ikut follow up, ya gampang, kita tinggal tunggu pada saat proses pullbacknya. Mudah-mudahan ada opportunity. That's it. Ya kita nggak perlu ngotot ngejar, kita nggak perlu terlalu spekulatif untuk mulai beli di kisaran harga segini karena perkiraan ada support dan lain sebagainya. Iya, kalau misalkan mereka juga tertarik, tapi kalau mereka belum tertarik, kita malah jadi nyangkut dan itu malah jadi problem. Alright? So, untuk penjelasan saya sementara itu dulu. Jadi perhatikan teman-teman, pekan ini kita punya CPI. Nanti saya akan lakukan research lebih dalam lagi. Kita coba cari tahu apakah ada possible CPI masih bisa dirilis bahkan di atas angka yang diperkirakan. Dan nanti saya akan berikan update kembali pada mungkin video berikutnya. Thank you everyone. Have a nice day dan sampai ketemu lagi di update nextnya. Cheers guys, bye-bye.